Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Safitri dengan NIM 121221130. Di sini saya akan memaparkan tugas karya ilmiah saya yang berjudul Peran Akuntan dalam Penyusunan Laporan CSR yang Transparan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis Akuntansi. Latar belakang masalah, perusahaan ini tidak hanya dinilai dari kinerja finansial saja, tetapi juga dari tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mereka jalankan. Hal ini tentunya membuat laporan CSR semakin penting sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik dan pemangku kepentingan. Namun, ternyata dalam praktiknya banyak laporan CSR masih bersifat simbolis, kurang mendalam, atau belum mengikuti standar seperti JRI. Nah, penelitian ini dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana peran akuntan itu dapat meningkatkan transparansi laporan CSR, serta mengapa keterlibatan akuntan ini menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelaporan keberlanjutan yang kredibel. Penelitian ini jadi diangkat dari kebutuhan perusahaan untuk lebih transparan dalam dampak sosial dan lingkungannya. Nah, karena banyaknya laporan CSR yang hanya sebagai simbolis atau formalitas, maka peran akuntan ini sebagai peran penting untuk memastikan bahwa laporan CSR-nya itu benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk konsep teoritis dan metodologinya, teorinya yang digunakan itu yang pertama ada teori akuntabilitas. Jadi, teori ini menekankan peran akuntan itu muncul untuk memastikan bahwa informasi CSR yang dihasilkan itu sudah akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada teori pemangku kepentingan, yaitu laporan CSR ini menjadi alat komunikasi dan akuntan itu membantu memastikan atau menyajikan informasi yang relevan dan transparan bagi semua stakeholder. Kemudian ada teori legitimasi, yaitu laporan CSR yang digunakan ini sebagai sarana untuk memperoleh atau mempertahankan legitimasi perusahaan, dan akuntan itu berperan dalam memastikan laporan tersebut tidak hanya bersifat simbolis atau formalitas saja. Dan yang keempat itu ada sustainability accounting. Nah, konsep ini itu menekankan bahwa akuntan itu harus mengukur, melaporkan, dan menyajikan dampak sosial dan lingkungan secara sistematis, yang mana ini menjadi dasar teknis bagi perusahaan atau bagi akuntan dalam menghasilkan laporan CSR yang transparan, terukur, dan kredibel. Nah, yang kelima itu ada triple bottom line atau TBL, yaitu pelaporan ini mencakup 3 aspek, yaitu ada profit, people, dan planet. Nah, akuntan ini berperan untuk memastikan bahwa ketiga aspek tersebut sudah akurat dan mencerminkan kinerja keberlanjutan perusahaan. Untuk metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder, yaitu menjelaskan fenomena secara naratif berdasarkan literatur seperti jurnal, buku, dan laporan penelitian yang memang relevan dengan CSR, akuntan, dan sustainability accounting, serta menerapkan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan teknik analisis data melalui analisis deskriptif dan analisis konten, yaitu mengumpulkan, membaca, dan menelaah sumber teoritis dan empiris yang seperti mengidentifikasi tema-tema utama, yaitu peran akuntan, transparansi CSR, akuntabilitas, serta standar pelaporan dan tantangan pelaporan. Untuk hasil penelitiannya, yang pertama itu adalah menunjukkan bahwa akuntan memiliki peran yang sangat strategis dalam penyusunan CSR. Nah, jadi akuntan ini berkontribusi melalui kemampuan teknis mereka dalam mengukur, memverifikasi, serta menyajikan data sosial dan lingkungan secara akurat dan sistematis. Nah, hasil ini akan membuat laporan CSR menjadi lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua itu menemukan bahwa pelaporan akuntansi serta pemahaman akuntan terhadap standar pelaporan keberlanjutan berpengaruh langsung terhadap kualitas dan konsistensi laporan CSR. Dan yang ketiga itu menemukan bahwa regulasi dan tuntutan pemangku kepentingan mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan CSR. Nah, regulasinya itu yaitu ada standar JSR dan sustainability accounting, yang mana memang berpengaruh terhadap kualitas serta konsistensi laporan CSR. Nah, hasil penelitian ini jadi menjelaskan bahwa keterlibatan akuntan adalah faktor utama dalam mewujudkan laporan keberlanjutan atau laporan CSR yang lebih transparan. Untuk kelebihan dan kelemahannya, yang pertama itu fokus pada satu hal. Jadi, penelitian ini berfokus pada bagaimana peran akuntan dalam meningkatkan transparansi laporan CSR, tidak melebar ke CSR yang lebih umum.
Kemudian yang kedua itu menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu metode yang memang sesuai dengan tujuan, yaitu untuk menjelaskan peran akuntan dalam pelaporan CSR. Jadi metode ini berfokus bukan untuk menggunakan pengukuran sistematis, tetapi untuk menggali konsep, teori, dan temuan literatur. Nah, yang ketiga itu menggunakan teori yang komprehensif dan mendukung analisis. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, teori-teori yang digunakan tersebut adalah teori yang memang menjadi teori inti dalam bidang CSR, pelaporan keberlanjutan, dan tentunya profesi akuntan yang memiliki kelebihan untuk saling melengkapi. Nah, semua teori-teori ini bukan teori tumpang tindih, melainkan teori yang memang mendukung argumen bahwa peran akuntan itu penting dalam transparansi. Nah, yang keempat itu tinjauan pustaka yang kuat karena menggunakan banyak sumber yang beragam dan terbaru dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025, sehingga hasil penelitian ini tentunya relevan dengan kondisi sekarang dan menunjukkan bahwa penelitian memang mengikuti perkembangan pelaporan CSR dan peran akuntan. Nah, yang kelima, hasil penelitian menekankan peran akuntan sebagai faktor kunci transparansi CSR, menjadi penghubung antara teori dan praktik. Untuk kelemahannya itu yang pertama menggunakan data empiris atau data primer. Jadi karena ini bersifat literatur, maka penelitian ini tidak menggunakan wawancara, kemudian tidak observasi laporan CSR atau menganalisis perusahaan tertentu, sehingga hasil yang didapatkan hanya berdasarkan teori dan studi sebelumnya, belum menunjukkan bagaimana peran akuntan terjadi di lapangan. Kemudian tidak fokus pada satu perusahaan atau industri. Jadi penelitian ini masih bersifat umum sehingga tidak ada contoh implementasi yang nyata. Padahal kalau memang kita berfokus pada satu perusahaan, mungkin hasil yang dihasilkan akan lebih spesifik. Nah, yang ketiga itu tidak ada data kuantitatif atau tabel data CSR karena menggunakan metode kualitatif. Jadi penelitian ini tidak menyertakan data skor GRR, kemudian indeks transparansi CSR atau perbandingan perusahaan atau grafik kualitas CSR. Jadi hasil penelitian ini masih kurang menjadi data driven. Nah, untuk yang keempat itu tidak membahas secara mendalam aspek asuransi laporan CSR, padahal akuntan ini berperan dalam memverifikasi eksternal dan audit keberlanjutan, yang mana jika aspek ini kita bahas secara mendalam tentunya akan menghasilkan hasil penelitian lebih lengkap. Kemudian yang kelima, analisisnya belum menggunakan model atau framework khusus seperti analisis tematik atau analisis SWOT. Untuk implikasi penelitiannya, yang pertama itu ada implikasi teoritis. Jadi hasil penelitian itu menegaskan bahwa peran akuntan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan. Nah, penelitian ini memperluas pemahaman teoritis tentang bagaimana akuntan berkontribusi dalam konteks CSR. Nah, yang kedua itu ada implikasi praktik perusahaan. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan itu sangat membutuhkan akuntan yang memang memiliki kemampuan lebih dalam terkait sustainability accounting. Nah, untuk yang ketiganya itu ada implikasi bagi profesi akuntansi. Jadi, profesi akuntansi ini dituntut untuk memperluas perannya. Jadi, tidak hanya pada laporan keuangan saja, tetapi juga pada pelaporan keberlanjutan. Kemudian, implikasi bagi regulator dan kebijakan. Ternyata, penelitian ini memberikan gambaran bahwa transparansi CSR ini dapat ditingkatkan melalui penguatan atau peningkatan regulasi pelaporan CSR. Kemudian yang kelima, implikasi bagi penelitian selanjutnya. Nah, karena penelitian ini bersifat kualitatif berbasis literatur, maka implikasinya adalah penelitian selanjutnya itu perlu menggunakan data empiris agar dapat menghasilkan data yang lebih relevan. Untuk kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntan itu memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaporan CSR, terutama kemampuan mereka dalam mengukur, memverifikasi, dan menyajikan informasi keberlanjutan secara akurat dan sistematis. Nah, kompetensi yang dimiliki akuntan menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa data sosial dan lingkungan yang disajikan perusahaan dapat dipercaya dan bebas dari bias simbolis. Kemudian, penguasaan akuntan terhadap standar pelaporan keberlanjutan juga turut meningkatkan kualitas, konsistensi, dan keterbandingan laporan CSR yang dihasilkan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa
Laporan CSR bukan hanya bergantung pada komitmen perusahaan saja, tetapi juga sangat ditentukan oleh profesionalisme akuntan yang menyusunnya. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa regulasi dan tuntutan dari berbagai pemangku kepentingan mendorong perusahaan untuk semakin transparansi dalam pelaporan CSR. Nah, dalam konteks ini, akuntan jadi berperan penting sebagai penghubung antara perusahaan dengan stakeholder untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan itu memang relevan, lengkap, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, secara keseluruhan, keterlibatan akuntan ini sangat berperan penting atau merupakan kunci utama dalam meningkatkan transparansi laporan keberlanjutan atau laporan CSR. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian pemaparan tugas karya ilmiah saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.